Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wanda Lisliani dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena quitting dan strategi mengatasinya dalam dunia kerja modern. Dari sudut perilaku dalam organisasi, quitting muncul karena adanya kesenjangan antara ekspektasi karyawan dan realita kerja. Beberapa alasan utamanya adalah yang pertama ada kurangnya motivasi intrinsik, yang kedua ada teori keadilan atau equity teori, yang ketiga yaitu burnout dan kelelahan psikologis. Untuk merespon quitting, struktur organisasi harus yang pertama yaitu adaptif dan fleksibel. Gunakan struktur matrik atau plat yang memungkinkan kolaborasi lintas divisi dan memberikan otonomi lebih kepada karyawan. Yang kedua, kurangi birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan motivasi Gen Z yang terbiasa dengan kecepatan. Lalu yang kedua yaitu ada berbasis tim kecil dan agil. Yang pertama yaitu Gen Z cenderung menyukai struktur yang mendukung kerja tim, inovasi, dan pembelajaran cepat. Lalu yang kedua, struktur agil memfasilitasi umpan balik cepat dan keterlibatan langsung dalam proyek-proyek bermakna. Yang ketiga yaitu menerapkan manajemen berbasis hasil outcome based, khusus untuk kerja hybrid, fokus pada penghasilan atau pencapaian hasil, bukan kehadiran atau jam kerja, akan memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab pada karyawan. Yang keempat yaitu menyediakan jalur komunikasi dua arah. Buat sistem feedback reguler, misalnya one-on-one meeting atau pulse survey yang ditindaklanjuti. Contoh kasus nyata. Untuk contoh gagalnya yaitu ada Twitter setelah diakuisisi Elon Musk. Yang pertama itu adalah setelah pengambil alihan oleh Elon Musk, banyak karyawan mengalami tekanan kerja berlebihan, diharuskan bekerja ekstra keras, bahkan lembur terus-menerus tanpa kejelasan penghargaan atau pengakuan. Yang kedua yaitu, akibatnya banyak karyawan memilih keluar secara massal atau secara diam-diam disengage, menunjukkan bentuk quitting. Lalu yang ketiga, budaya kerja yang berubah drastis dan pendekatan manajerial yang otoriter mempercepat kelelahan karyawan dan disonansi nilai. Untuk contoh kasus nyata, contoh suksesnya yaitu adalah Google. Yang pertama, Google memiliki struktur organisasi yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan melalui program internal seperti 20% project atau karyawan dapat menggunakan 20% waktunya untuk proyek pribadi yang inovatif. Lalu yang kedua, lingkungan kerja yang inklusif memberikan ruang bagi kreativitas dan penghargaan yang jelas berhasil mencegah quitting di banyak unit. Untuk rekomendasi strategi organisasi agar quitting tidak terjadi, yang pertama yaitu bangun budaya apresiasi, berikan pengakuan dan penghargaan yang adil atas kontribusi baik melalui promosi, bonus maupun apresiasi verbal. Yang kedua yaitu terapkan kebijakan work-life balance, pastikan beban kerja realistis, ada cuti fleksibel, dan toleransi terhadap jam kerja yang menyesuaikan kebutuhan personal atau terutama dalam kerja hybrid. Yang ketiga yaitu fokus pada employee engagement, ciptakan keterlibatan dengan pengembangan karir, mentoring, pelatihan berkala, dan proyek bermakna yang sesuai dengan nilai karyawan muda. Yang keempat yaitu tingkatkan keterlibatan manajer, pelatihan kepemimpinan bagi manajer agar dapat menjadi coach, bukan sekedar supervisor. Karyawan Gen Z butuh pemimpin yang bisa menjadi pembimbing, bukan otoriter. Lalu yang terakhir ada gunakan data untuk deteksi dini, gunakan HR Analytics untuk mengukur kepuasan, produktivitas, dan burnout, sehingga perusahaan bisa intervensi sebelum muncul disengagement. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.